Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Irfan Sahyadi Naibahu. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep pendidikan seumur hidup. Dengan adanya pendapat dari para ahli, maka itu sejalan dengan hadis riwayat Ibnu Ba'ar yang berbunyi, "Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat." Menurut M. Sarjan Kadil, prinsip pendidikan seumur hidup adalah gagasan pendidikan harus dikonsepkan secara formal dan non-formal sebagai proses yang terus-menerus dalam kehidupan individu mulai anak-anak hingga dewasa. Memang pengakuan pendidikan informasi sudah meluas, bahkan pendidikan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari pengalaman dan berlangsung sepanjang hayat. Dengan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka pendidikan seumur hidup yang dikonsepkan pendidikan agama Islam memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk membentuk manusia pembangunan yang berakhlakul karimah. Yang kedua, membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik. Yang keempat, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab. Yang kelima, dapat menyuburkan sikap demokratis antar sesama. Menurut Sanab dan Faisal, dalam penyelenggaraan pendidikan seumur hidup itu terdapat 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, informal, dan informal. Baiklah, yang pertama yaitu pendidikan formal, pendidikan yang menuju pada sistem persekolahan hal jenjangnya, persamaan usia, tingkat kemampuan, dan pengetahuan keberhasilan nilai, prosedur evaluasi hasil belajar, penyajian materi dan latihannya, bahkan ada persyaratan prestasi, waktu liburan, serta dana sumbangan pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan formal memiliki persyaratan organisasi dan pengelolaan relatif ketat dan formalitas lebih terikat dan secara administratif. Yang kedua, pendidikan non formal, yaitu paket pendidikan berjangka panjang. Setiap program pendidikan merupakan suatu paket yang spesifik dan biasanya lahir dari kebutuhan yang sangat dirasakan keperluannya. Yang ketiga, pendidikan informal, yaitu pendidikan yang tidak terorganisasi secara struktur, tidak dapat berpanjang yang jelas, lebih mementingkan hasil pengalaman belajar individual dan mandiri, serta pendidikannya tidak terjadi dalam interaksi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, konsepsi pendidikan seumur hidup baru dimulai di masyarakat melalui kebijakan negara dengan TAP MPR nomor 4 tahun 1970, TAP nomor 4 MPR 1978 tentang GBHN, menetapkan prinsip dan pembangunan nasional antara lain sebagai berikut. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia atau arahan pembangunan jangka panjang. Nah, pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam keluarga atau rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dengan pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan formal, informal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jadi dapat pula dikatakan bahwa pendidikan dapat diperoleh dengan 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah ialah meliputi sebagai pendidikan formal, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan kultur. Dan jalur pendidikan luar sekolah meliputi pendidikan non formal dan informal. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang meluaskan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah teman-teman, setiap warga negara itu berkesempatan memiliki atau wajib menjalankan pendidikan seluas-luasnya untuk menjadi peserta didik melalui pendidikan sekolah ataupun luar sekolah. Dengan demikian, setiap warga negara diharapkan mampu mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pada dasarnya, pendidikan seumur hidup itu bertitik tolak pada keyakinan diri kita sendiri bahwa proses pendidikan berlangsung selama manusia hidup, baik dalam pendidikan formal ataupun dalam pendidikan non-formal. Baik, sampai sinilah video yang dapat saya jelaskan. Salah dan jangkal yang mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol like. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.